menit saat mulai berbicara, silakan. Baik, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045, tidak teralpakan juga mereka para pekerja migran Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kami kepada paket nomor 1, sejauh mana fungsi-fungsi BLK yang saat itu diresmikan, dilepas, lalu hari ini tidak pernah difungsikan. Itu terkait masalahnya apa? Siapa sebenarnya yang memiliki BLK itu, instansi atau pribadi, sehingga kami ketika nanti dikaruniai Tuhan sebagai yang terpilih, bisa kami lakukan komunikasi-komunikasi yang berjenjang. Saya rasa itu dulu pertanyaan kami. Ya, Mas. Iya, waktunya sudah selesai, dimanfaatkan. Yang tersisa untuk nanti bagaimana paslon nomor urut 1 menjawabnya. Kita menunggu durasinya. Baik, paslon nomor urut 1 disilakan untuk menjawab dalam waktu 3 menit atas pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. BLK yang kami dorong selama ini berada di Kabupaten Sumba Barat Daya selama saya menjadi anggota DPR RI memang cukup banyak, kurang lebih sekitar 16 BLK, bahkan tahun ini kita menambah lagi 2 BLK. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda usia produktif untuk bisa memiliki skill dan kompetensi. Dan BLK yang dibangun di Sumba Barat Daya hari ini sudah bisa memberikan output, ya, sudah cukup banyak anak-anak kita yang berlatih di sana. Bahkan BLK yang ada salah satu yaitu milik lembaga, ya, JF Course, itu sudah menghasilkan lulusan cukup banyak, ya. Dan berikut yang kedua, melakukan MOU dengan beberapa pihak-pihak, dalam hal ini perbankan, instansi pemerintah maupun instansi swasta, dalam rangka meningkatkan skill kompetensi di bidang bahasa Inggris, ya. Selain itu juga BLK yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini terus melakukan pelatihan karena memang aturannya BLK yang didorong ini 2 tahun akan ada pendampingan dari pemerintah pusat. Selanjutnya pada tahun ketiga itu dia akan dihibahkan dan akan mandiri. Nah, jika saya menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya, tentu BLK ini akan kita manfaatkan. Kenapa? Ya, kita bicara dari dana desa. Dana desa diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu, khusus bagi dana pemberdayaan kita akan alokasikan, kita akan dorong desa-desa bisa memberikan kesempatan kepada warga masyarakat khususnya usia produktif untuk berlatih di BLK yang ada, ya, sehingga mereka punya skill kompetensi. Dan jika mereka berangkat ke luar negeri, tentunya mereka tidak sekedar menjadi tenaga kerja, tapi tenaga kerja profesional yang punya skill. Dan tentu jika mereka memiliki skill, mereka punya salary yang cukup dan salary yang tinggi, karena memang mereka tidak sekedar hanya bekerja sebagai mungkin dalam ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga, tapi mungkin di sektor jasa dan sektor industri lainnya. Sehingga BLK yang ada ini sedang berjalan dan saya berkomitmen. Ya, saya berkomitmen. Ya, saya bilang tadi, kalau saya jadi bupati Sumba Barat Daya, sudah pasti semua BLK kita akan manfaatkan, ya, menjadi tempat berlatih bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kurikulum yang ada di sana sudah berstandar nasional, dan semua keluaran dari BLK itu akan diterima di dunia usaha dan dunia industri, karena kompetensi yang diberikan oleh BLK itu sesuai standar yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Bahkan juga apabila anak-anak kita akan bekerja sebagai PMI ke luar negeri, ya, skill yang mereka miliki itu sudah pasti akan terserap, ya. Jadi ini akan kami lakukan terus bagaimana BLK itu tidak saja sekedar berdiri, tapi betul-betul punya dampak, ya. Dan BLK yang ada juga tidak saja kepada lembaga swasta, tapi bermitra dengan gereja, ya. Ada banyak lembaga-lembaga gereja yang mendirikan BLK, tentunya tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, memberikan life skill, dan kedepannya bisa menciptakan kemandirian bagi generasi muda kita. Waktu selesai paslon nomor urut 1, iya. Dan kami akan berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk melakukan tanggapan balik terhadap jawaban disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dari sekarang. Indah kabar dari rupa. Kenapa saya katakan indah kabar dari rupa? Dari 16 BLK yang ada yang berfungsi 1, itu pun tertati-tati. Yang kedua, saya ini dipensiunkan dari Dinas Laker Trans, yang sebenarnya itu kementerian punya milik.
Tetapi jalur komunikasi yang mungkin tidak pernah jalan, sehingga kami pun juga menonton bangunan-bangunan itu tanpa aktivitas. Ini fakta. Fakta yang terjadi, bukan menjustis. Kami berada di wilayah Sumba Barat Daya, pernah menjadi kepala dinas tenaga kerja, hanya seremonial kami ikut-ikut saja. Tetapi bahwa inti dari kehadiran BLK belum mengentaskan apa yang diharapkan oleh kita bersama. Mungkin di sini perlu kebesaran hati untuk mengakui, lalu kalau Tuhan kasih karunia, kita bisa benahi bersama-sama. BLK ini terkesan tidak direncanakan secara matang. Karena BLK yang ada di Kabupaten Sumber Daya sekarang ini membebani masyarakat yang ada di desa. Pemeliharaannya, bayar listriknya, semua hal yang berkaitan dengan BLK, pemeliharaan listrik dan lain-lain itu ditanggung oleh masyarakat yang ada di desa, di tempat BLK ini berdiri. Yang kedua, hendaknya BLK ini menjadi rumah produksi yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi dia bukan menjadi rumah produksi, menjadi beban masyarakat yang ada di sana. Saya pikir seharusnya kemarin ketika BLK didirikan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga ada intervensi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi yang ada di BLK. Saya pikir begitu. Terima kasih. Iya, waktu tersisa 4 detik tidak dimanfaatkan oleh paslon nomor urut 2. Dan kini kesempatan kami berikan untuk tanggap balik dari paslon nomor urut 1 atas jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari saat berbicara. Silakan. Baik, saya mendengar tadi bahwa sepertinya tidak ada koordinasi ya, ini yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Saya mau bilang begini ya, saya kemarin sebagai anggota DPR RI, tugas saya mendorong ya, mendorong anggaran, mendorong program. Tentu ada jalurnya ya, ada jalur aspirasi dan memang ada jalur dari pemerintah daerah, usulan daerah ya. Nah, yang jalur aspirasi ini tentu itu sebelum pengusulan itu memang sudah ada mekanismenya ya, sehingga dipastikan bahwa lembaga-lembaga yang mengusulkan BLK itu sudah siap bertanggung jawab ya terhadap keberlangsungan ya. Nah, yang kami dorong selama ini bahwa 2 tahun itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan. Tahun ketiga baru BLK itu dihibahkan kepada yayasan tertentu untuk yayasan tersebut bisa mandiri ya. Nah, ini yang sedang dilakukan.